Wah wah wah, ini benar-benar bisa bikin fans timnas Indonesia bangga. Usai laga Venezia lawan AC Milan, Tijani Reijnders ajak kapten timnas Jay Itzes untuk gabung klub AC Milan dan tinggalkan Venezia yang sebentar lagi akan degradasi jadi harapanku. Di sisi lain ini adalah rating Jay Itzes saat lawan AC Milan kemarin. Simak ulasannya sampai selesai. Bukan hanya Pascal Struij, timnas Indonesia dibidik kedatangan dua bintang muda Eredivisie. Wah, siapakah sosok mereka? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Nah, ini baru mantap. Wilber Halim Jardim resmi debut bersama São Paulo U20 di Campeonato Paulista. Gerald Vandenburg langsung panggil Wilber Jardim ikut skuad U23 bersama Jens Ravenkah. Simak beritanya sampai selesai. Kabar baik hampiri bek timnas. Mads Hilgers masuk radar Bolonya dan dinilai cocok dengan gaya main di Serie A. Simak fakta bahagianya di sini. Mental striker timnas ini harus diapresiasi. Ole Romanya mengakui tugas di timnas Indonesia tidak mudah, tapi dia siap memberikan kontribusi. Wah, apa memangnya yang terjadi? Simak ulasannya berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Wah wah wah, ini benar-benar bisa bikin fans timnas Indonesia bangga. Usai laga Venezia lawan AC Milan, Tijani Reijnders ajak kapten timnas Jay Itzes untuk gabung klub AC Milan dan tinggalkan Venezia yang sebentar lagi akan degradasi jadi harapanku. Di sisi lain ini adalah rating Jay Itzes saat lawan AC Milan kemarin. Simak ulasannya sampai selesai. Jay Itzes mendapat kepercayaan penuh untuk tampil sebagai starter sekaligus kapten saat Venezia menjamu AC Milan dalam lanjutan Serie A 2024/2025 Minggu dalam kurung 27 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya meski bermain di depan ribuan pendukung setia di Stadio Pierluigi Penzo, bek berusia 24 tahun itu belum mampu membawa timnya meraih poin. Venezia harus mengakui keunggulan AC Milan dengan skor 0-2. Dua gol kemenangan Milan dicetak oleh Christian Pulisic di awal laga dan Santiago Gimenez di penghujung pertandingan. Hasil ini membuat perjuangan keras Venezia sepanjang laga terasa pahit, meski mereka sebenarnya mampu mengimbangi permainan tim tamu. Dalam laga ini, Jay Itzes tampil cukup solid di lini belakang dan berhasil mencatatkan rating 6,7 versi SofaScore. Ia membukukan 2 tembakan, 1 umpan kunci, 1 sapuan, 3 intercept, 1 tackle, serta memenangkan 3 dari 9 duel. Sebuah penampilan yang menunjukkan kegigihan, meski hasil akhir tak berpihak pada timnya. Jalannya pertandingan sejak peluit babak pertama dibunyikan, AC Milan langsung mengambil inisiatif menyerang. Tak butuh waktu lama, Christian Pulisic membuka keunggulan untuk tim tamu di menit ke-5 setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Venezia. Skor 0-1 membuat permainan menjadi semakin hidup. Tertinggal cepat, Venezia tidak tinggal diam. Anak asuh Paolo Vanoli langsung merespons dengan serangan bertubi-tubi. John Yeboah dan Nicolosi Caviglia bergantian mengancam gawang Mike Maignan. Di menit ke-35, Yeboah bahkan sempat mencetak gol yang sayangnya dianulir VAR akibat posisi offside. Keputusan itu memupuskan semangat Venezia untuk menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Memasuki babak kedua, Venezia tetap agresif. Mereka mengklaim 2 momen yang seharusnya berbuah penalti di menit ke-54 dan 57, namun wasit bergeming. Sementara itu, AC Milan lebih memilih menunggu dan memanfaatkan serangan balik cepat. Peluang emas sempat tercipta untuk Milan di menit ke-71 melalui sepakan Santiago Gimenez, namun bola masih melebar. Drama berlanjut di masa injury time ketika Jay Itzes hampir saja mencetak gol penyama kedudukan bagi Venezia melalui situasi bola mati. Namun apes dari serangan balik, Milan justru menggandakan keunggulan lewat aksi Santiago Gimenez menutup laga dengan skor 0-2.
Meski kalah, Venezia sejatinya mampu tampil seimbang melawan raksasa Serie A itu. Penguasaan bola berakhir imbang 50% negatif 50%, bahkan jumlah tembakan Venezia dalam kurung 15 lebih banyak dibanding Milan dalam kurung 12. Hanya saja efektivitas menjadi pembeda kedua tim, sama-sama mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran, namun Milan sukses mengkonversikannya menjadi gol. Apa pendapatmu tentang performa Jay Itzes? Apakah kamu setuju jika Jay Itzes gabung dengan AC Milan? Tulis pendapatmu di komentar. Bukan hanya Pascal Struijk, timnas Indonesia dibidik kedatangan 2 bintang muda Eredivisie. Wah, siapakah sosok mereka? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Kabar gembira menghampiri timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain nama Pascal Struijk yang sudah santer diberitakan, media asing melaporkan bahwa skuad Garuda berpotensi kedatangan 2 pemain muda berbakat lainnya dari Eropa, yang kini sudah menembus tim utama di Eredivisie meski usia mereka masih sangat belia. Dalam waktu sekitar 2 bulan lagi, pasukan Patrick Kluivert akan menghadapi tantangan besar untuk merebut posisi 4 besar di babak kualifikasi. Target ini krusial demi menjaga asa melangkah ke fase berikutnya dalam mimpi panjang menuju Piala Dunia. Cina dan Jepang menjadi 2 lawan berat di depan mata. Di atas kertas, mengalahkan Cina apalagi bermain di kandang sendiri dinilai sebagai misi yang lebih realistis. Untuk itu persiapan maksimal menjadi harga mati. Baru-baru ini Patrick Kluivert terlihat berada di Inggris untuk memantau perkembangan 2 pemain muda Indonesia, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Namun yang menarik dalam lawatannya tersebut, ia juga diketahui berbincang intens dengan Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United berusia 25 tahun yang langsung memicu spekulasi besar soal naturalisasi. Media Vietnam Soha menyebut bintang pertama yang disebutkan adalah Pascal Struijk, bek tengah berusia 25 tahun yang bermain untuk Leeds United. Wartawan memergokinya duduk berdampingan dan berbincang dengan pelatih kepala Indonesia, Patrick Kluivert. Namun rupanya Struijk bukan satu-satunya amunisi Eropa yang tengah dibidik PSSI. Menurut laporan media tersebut, 2 nama lain sudah masuk radar untuk segera bergabung bersama timnas Indonesia. Nama kedua yang mencuat adalah Miliano Jonathans, gelandang serang 21 tahun yang saat ini bersinar bersama tim Eredivisie. Pemain berdarah Indonesia, ayahnya berasal dari Depok ini, dikabarkan sudah melakukan pendekatan serius dengan PSSI. Bahkan, sang ayah disebut-sebut telah bertemu langsung dengan perwakilan federasi di tanah air. Media Vietnam tersebut menegaskan jika proses naturalisasi Miliano Jonathans berjalan lancar, ia bisa langsung debut membela timnas Indonesia saat melawan Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang. Tak berhenti di situ, nama ketiga yang ikut mencuat adalah Tristan Go Oijer. Bek kanan berusia 20 tahun milik Ajax Amsterdam ini memiliki darah keturunan Maluku. Ia disebut terbuka untuk memperkuat merah putih di masa depan. Bintang ketiga yang disebutkan adalah Tristan Go Oijer, bek berusia 20 tahun, juga lahir di Belanda, tulis Soha. Menariknya, baik Miliano Jonathans maupun Tristan Go Oijer tidak hanya berpotensi masuk ke timnas senior, tetapi juga bisa memperkuat timnas U23 termasuk di ajang SEA Games ke-33 yang akan digelar akhir tahun ini. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI ataupun Patrick Kluivert mengenai sejauh mana proses negosiasi dan naturalisasi ketiga pemain tersebut. Namun jika semua berjalan sesuai rencana, kekuatan timnas Indonesia dipastikan akan meningkat signifikan seiring dengan bertambahnya darah-darah muda berbakat dari Eropa yang siap membela merah putih di pentas internasional. Apakah kita akan segera melihat Pascal Struijk, Miliano Jonathans, dan Tristan Go Oijer mengenakan seragam timnas Indonesia? Kita nantikan kabar baik berikutnya. Nah, ini baru mantap. Wilber Halim Jardim resmi debut bersama São Paulo U20 di Campeonato Paulista. Gerald Vandenburg langsung panggil Wilber Jardim ikut skuad U23 bersama Jens Ravenkah. Simak beritanya sampai selesai. Satu lagi kabar membanggakan datang dari bakat muda Indonesia di kancah internasional. Wilber Halim Jardim, pemain timnas Indonesia U20.
resmi mencatatkan debutnya bersama tim São Paulo U20 dalam laga pembuka Campeonato Paulista U20 Grup C, menghadapi Grêmio Esportivo Prudente U20 pada dini hari tadi. Welber yang baru saja dipromosikan ke skuad U-Strip 20 bulan lalu setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya, langsung menunjukkan kepercayaan yang diberikan oleh tim pelatih. Meski memulai laga dari bangku cadangan, pemain berdarah Banjarmasin ini diturunkan pada menit ke-77 menggantikan salah satu pemain senior tim. Ia bermain hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan. Dalam penampilan perdananya itu, Welber tampil cukup impresif. Ia mencatatkan 16 sentuhan, membukukan 70% akurasi umpan, dan sukses menciptakan satu peluang berbahaya untuk timnya. Debut ini menjadi langkah awal penting bagi Welber untuk menancapkan kariernya di level kompetitif Brasil, negara yang dikenal sebagai gudangnya talenta sepak bola dunia. Pertandingan sendiri berlangsung cukup ketat. Kedua tim saling menyerang namun gagal memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga laga harus berakhir dengan skor imbang. Meski belum mampu membawa São Paulo meraih kemenangan, penampilan Welber tetap menjadi sorotan positif, mengingat ini adalah langkah pertamanya di ajang resmi bersama tim muda raksasa Brasil tersebut. Debut ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia U-Strip 20. Dengan pengalaman berkompetisi di level tinggi seperti Campeonato Paulista U-Strip 20, Welber diharapkan bisa membawa kualitas baru ke dalam skuad Garuda Muda yang sedang dipersiapkan untuk berbagai turnamen internasional mendatang. Langkah awal ini baru permulaan. Jika terus menunjukkan perkembangan pesat, bukan tidak mungkin Welber akan menembus skuad utama São Paulo FC di masa depan. Semua mata kini akan menanti bagaimana kiprah pemuda berbakat Indonesia ini berkembang di tanah Samba. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kamu juga tidak sabar menanti perkembangan Welber Jardim? Jangan ragu untuk tulis pendapatmu di bawah. Luar biasa. Pemain ini mempunyai sosok ayah yang tegas dan disiplin. Ayahnya melatih anaknya seperti militer agar tidak angkuh dan sombong. Wow, apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya. Eliano Reijnders, pemain timnas Indonesia, ternyata berasal dari keluarga yang sangat kental dengan dunia sepak bola. Sang ayah Pastor Martin adalah mantan pesepak bola profesional asal Belanda yang pernah berkarier di beberapa klub seperti PEC Zwolle, FCHK di Finlandia, dan Nashville Metros di Amerika Serikat. Sedangkan ibunya berasal dari Maluku, Indonesia, yang membuat Eliano berhak memperkuat skuad Garuda lewat jalur keturunan. Bakat sepak bola Eliano tak lepas dari lingkungan keluarganya. Kakaknya, Tijjani Reijnders, kini menjadi bintang di klub besar Italia, AC Milan. Bedanya, Tijjani memilih untuk membela timnas Belanda meski sebenarnya juga punya kesempatan membela Indonesia seperti adiknya. Sejak kecil, Pastor Martin sudah memperkenalkan Eliano dan Tijjani pada dunia sepak bola. Ia sangat berperan dalam membentuk dasar-dasar permainan kedua anaknya. Melihat kesuksesan anak-anaknya di lapangan hijau, Pastor Martin merasa sangat bangga. Itu menunjukkan mereka menikmati apa yang mereka lakukan dan itu membuat saya bangga, ungkapnya kepada media Belanda Sportnieuws.nl beberapa waktu lalu. Namun di balik kebanggaannya, Pastor Martin juga menanamkan nilai penting kepada Eliano dan Tijjani. Ia menegaskan bahwa anak-anaknya tidak boleh bersikap sombong atau merasa lebih hebat dari orang lain. Jika mereka berani berperilaku seperti bintang besar yang arogan, Pastor Martin siap turun tangan dan memberikan teguran keras. Mereka tidak boleh bertingkah seperti bintang, kalau begitu, saya akan menampar mereka, ujarnya dengan nada serius. Eliano sendiri mengakui bahwa keluarganya memegang peranan besar dalam perjalanan kariernya. Ia mengatakan dalam setiap masa sulit, keluarganya selalu ada untuk memberikan dukungan tanpa henti. Mereka sangat berarti bagi saya dan membantu saya melewati segala tantangan. Kami selalu berhubungan setiap hari dan itu tidak akan pernah berubah, kata Eliano. Selain keluarga besarnya, Eliano juga merasa sangat didukung oleh istri dan anak kecilnya. Kehadiran mereka memberikan kekuatan tambahan dalam menjalani kerasnya dunia sepak bola. Saya mendapatkan banyak kekuatan dari istri saya dan anak kecil kami, tambahnya. Apa pendapatmu tentang didikan orang tua Eliano? Jangan ragu untuk menuliskan pendapatmu di bawah.
Kabar baik hampiri bek timnas. Mads Hilgers masuk radar Bolonya dan dinilai cocok dengan gaya main di Serie A. Simak fakta bahagianya di sini. Nama Mads Hilgers tengah menjadi sorotan di Italia. Bek muda yang kini bermain untuk FC Twente itu dikabarkan masuk dalam radar salah satu klub kuat Serie A, Bologna FC. Ketertarikan Bolonya terhadap Hilgers muncul menjelang dibukanya bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan media Italia, Tutto Mercato, Bolonya sudah cukup lama memantau perkembangan Hilgers. Dua sosok penting di tubuh klub, Giovanni Sartori dalam kurung direktur teknik dan Marco Di Vaio dalam kurung direktur olahraga bahkan disebut sudah memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar buruan utama. Ia disiapkan sebagai calon pengganti John Lucum yang kabarnya semakin dekat bergabung dengan raksasa Spanyol Atletico Madrid. Langkah Bolonya mencari pengganti Lucum bukan tanpa alasan. Tim yang bermarkas di Stadion Renato Dallara ini ingin mempertahankan performa solid mereka di musim depan, terutama setelah berhasil tampil impresif di Serie A musim ini. Hilgers dinilai sebagai opsi ideal karena memiliki karakteristik permainan yang sesuai dengan kebutuhan pelatih Vincenzo Italiano. Pelatih anyar Bolonya tersebut dikenal menyukai permainan dengan transisi cepat dari lini belakang ke depan, sebuah gaya yang cukup mirip dengan pola bermain FC Twente. Dengan latar belakang tersebut, banyak pihak percaya bahwa Mads Hilgers akan lebih mudah beradaptasi di kompetisi Italia. Pengalamannya membangun serangan dari belakang, kemampuan membaca permainan, serta ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1 membuatnya menjadi profil yang sangat menarik bagi Bolonya. Jika kepindahan ini terwujud, Hilgers berpotensi membuka lembaran baru dalam kariernya di Eropa. Bermain di Serie A, liga yang dikenal sangat kompetitif dalam hal taktik dan pertahanan, tentunya akan menjadi tantangan besar sekaligus peluang emas untuk mengasah kemampuannya lebih jauh. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Hilgers maupun Twente mengenai rumor ini. Namun banyak penggemar dan pengamat sepak bola mulai mendukung langkah ini melihat peluang Mads untuk berkembang lebih pesat di Italia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mads Hilgers cocok mengenakan seragam Bolonya musim depan? Tulis pendapat kalian di bawah. Mental striker timnas ini harus diapresiasi. Ole Romagnoli mengakui tugas di timnas Indonesia tidak mudah, tapi dia siap memberikan kontribusi. Wah, apa memangnya yang terjadi? Simak ulasannya berikut ini. Pemain timnas Indonesia Ole Romagnoli mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari skuad Garuda bukanlah tugas yang mudah. Saat ini Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun begitu, pada bulan Maret lalu Indonesia berhasil meraih 3 poin penting dan tetap bertahan di posisi keempat klasemen sementara. Pada bulan Juni mendatang, Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial yang sangat menentukan untuk melaju ke babak selanjutnya. 2 pertandingan tersebut menjadi peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menambah poin dan memperbaiki posisi mereka di grup. Ole Romagnoli sendiri mengakui bahwa sejak pertama kali bergabung dengan timnas, tekanan sudah langsung dirasakan. Dia datang dengan ekspektasi tinggi, khususnya untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia yang sebelumnya kesulitan menemukan penyerang yang bisa diandalkan. Sebagai seorang penyerang, Romagnoli merasa bahwa tugas utamanya adalah mencetak gol untuk tim. Tekanan memang selalu ada karena banyak orang yang membicarakan saya, ungkap Ole Romagnoli dilansir dari bolasport.com melalui laman Kita Garuda. Pemain berusia 24 tahun itu melanjutkan sebagai penyerang, saya harus mencetak gol dan itulah yang saya coba maksimalkan dalam 2 pertandingan di bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Meski begitu, Ole tidak hanya ingin menjadi pemain yang biasa-biasa saja. Dia ingin terus menjadi sosok yang diandalkan di lini depan dan memberikan kontribusi lebih besar untuk tim. Saya harus menunjukkan kemampuan saya, tambahnya. Saya suka tekanan dan selalu percaya diri. Jadi tidak mengejutkan jika saya bisa mencetak gol, ujar Ole dengan keyakinan. Menurutnya, kemenangan atas Bahrain sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut memberi dorongan mental bagi para pemain setelah kekalahan dari Australia sebelumnya. Selain itu, mencetak gol di pertandingan kandang pertama di Indonesia menjadi momen yang sangat berarti bagi Ole.
Dia merasa sangat senang bisa memberikan kontribusi dalam kemenangan tersebut. Kini dengan 2 pertandingan penting di depan mata melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan bertandang ke markas Jepang, Ole merasa siap untuk kembali memberikan yang terbaik. Kemenangan melawan Bahrain itu adalah malam yang sempurna, kenang Ole. Kami tahu kami harus menang dan ketika kami menang, itu selalu terasa sempurna. Apalagi bisa mencetak gol di debut kandang saya itu sangat menyenangkan, tutupnya dengan penuh rasa syukur. Apa pendapatmu tentang mentalitas Ole Romani? Apakah kamu setuju dengan pendapatnya? Ayo, tulis pandanganmu di bawah. Media Cina beberkan hal ini ke publik usai timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain baru. Wah, apa yang mereka sampaikan? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial yang bisa menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat berhadapan dengan Cina dalam pertandingan yang disebut-sebut sebagai laga hidup dan mati. Laga ini sangat penting karena bisa menjadi penentu apakah Timnas Indonesia bisa melanjutkan langkah mereka menuju Piala Dunia 2026 atau tidak. Kemenangan atas Cina sangat penting bagi Timnas Indonesia jika mereka ingin tetap mempertahankan peluang lolos ke Piala Dunia. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 9 poin. Meskipun berada di posisi tersebut, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengejar posisi kedua yang ditempati Australia dengan 13 poin dan Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dengan 10 poin. 2 tim teratas di grup ini akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan posisi 3 dan 4 masih bisa bersaing di putaran keempat. Meski peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia sangat kecil, mereka tetap memiliki harapan untuk melaju ke putaran final jika mereka berhasil mengalahkan Cina dalam pertandingan berikutnya. Laga tersebut akan berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta yang menjadi markas Timnas Indonesia. Yang menarik, sebuah media Cina, Sohu, memberikan prediksi mengejutkan tentang laga ini. Alih-alih mendukung tim mereka sendiri, media Cina tersebut malah memprediksi Indonesia akan menang dengan skor tipis 1-0. Mereka menilai bahwa performa timnas Indonesia saat ini sangat kuat, terutama setelah kedatangan pemain-pemain naturalisasi asal Eropa seperti Jay Itzes. Sohu juga memprediksi Indonesia akan lolos ke putaran keempat dengan mengumpulkan total 12 poin. Tim nasional sepak bola Cina akan menghadapi Indonesia di laga final dan mereka, Indonesia, akan menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya dengan 12 poin, tulis Sohu dalam artikelnya. Performa mereka Timnas Indonesia sangat kuat dan mereka tampaknya semakin dekat dengan persaingan untuk posisi keempat di grup, tambahnya. Namun Timnas Indonesia tetap harus mewaspadai Cina yang sebelumnya berhasil menang 2-1 dalam pertemuan pertama berkat gol dari Chao Yuning dan Baih Lamu. Kekalahan tersebut sempat membuat Timnas Indonesia terpuruk, tetapi kini mereka semakin termotivasi untuk membalas kekalahan tersebut di kandang sendiri. Mereka bahkan lebih bersemangat untuk menuntaskan balas dendam di rumah, tulis Sohu. Apalagi tim tersebut kini beranggotakan lebih dari 10 pemain naturalisasi, ditambah pelatih Kluivert yang memimpin mereka. Dengan target yang jelas untuk menembus posisi 4 besar grup dan lolos ke babak berikutnya, Timnas Indonesia akan berjuang keras untuk meraih hasil positif dalam laga melawan Cina. Apakah prediksi media Cina ini akan menjadi kenyataan? Kita tunggu bersama hasilnya pada 5 Juni mendatang.